Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Alexandro Dielvero dari kelas perawatan PACE. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan metode inspeksi terstruktur untuk meningkatkan kinerja vakum pump di suatu perusahaan industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pompa itu sendiri. Pompa adalah alat untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain melalui pipa dengan menambahkan energi. Prinsip kerjanya adalah dengan menciptakan perbedaan tekanan antara sisi hisap dan tekan. Pompa vakum, salah satu jenis pompa tekanan positif, memindahkan cairan dengan gaya tertentu dari inlet ke outletnya. Meskipun memiliki kelebihan gaya persatuan berat yang tinggi dan perpindahan fluida yang stabil, penggunaan pompa bisa beresiko kavitasi yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas getaran dan kerusakan mekanis pada impeller. Hal ini disebabkan oleh tekanan fluida kerja yang turun hingga lebih rendah dari tekanan penguapan, membentuk gelembung uap air yang pecah karena tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, permasalahannya itu ada tiga. Yang pertama, apa manfaat yang diharapkan dari penerapan metode inspeksi terstruktur dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional vakum pump? Dua, apa saja aplikasi penerapan vakum pump di industri? Tiga, bagaimana implementasi metode inspeksi terstruktur dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kerusakan pada vakum pump. Ya, kita ke topik utamanya vakum pump. Eh, pompa vakum Pompa vakum ini digunakan untuk mengeluarkan gas dari ruangan tertutup keluar guna mencapai tekanan vakum tertentu. Ini penting dalam industri seperti pabrik lampu, elektronik, pemurnian oli, pelapisan kaca, dan alat kesehatan. Secara khusus digunakan untuk menciptakan komponen vakum pada kondenser untuk mempercepat proses kondensasi uap menjadi air kembali. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis vakum pump. Yang pertama itu ada positive displacement. Jenis yang ini yaitu jenis pompa yang menerapkan prinsip mekanis dalam mengekspansi suatu volume secara kontinu. Yang kedua ada momentum transfer. Jenis pompa ini berbeda dengan jenis pertama karena menggunakan sistem jet fluida dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, entrapment. Jenis pompa yang ini memanfaatkan adanya zat padat atau zat penyerap untuk difungsikan sebagai sarana pengikat gas di ruangan yang tertutup. Selanjutnya, untuk positive displacement ini menggunakan prinsip mekanis yang mengekspansi volume secara kontinu. Ini digunakan untuk mengamankan ruang sistem dan membuang gas ke atmosfer. Pompa ini menciptakan ruang vakum untuk mengangkat air tanah secara manual dengan komponen utama berupa rotor dan casing, mengompres cairan untuk mengeluarkannya melalui jalur yang ditentukan. Terdapat dua tipe kerja positive displacement pump, yaitu dengan cara reciprocating dan rotary. Selanjutnya, apa itu reciprocating vacuum pump? Jadi, ruang dalam pompa jenis ini mengembang dan berkontraksi melalui gerakan bolak-balik atau bolak-balik berulang. Stroke adalah rentang gerak bagian yang bergerak. Pompa bolak-balik memiliki dua port atau katup satu arah. Satu port digunakan untuk saluran masuk dan yang lainnya digunakan untuk saluran buang. Penumpukan vakum dan ejeksi cairan dimungkinkan dengan membuka dan menutup katup. Ini alternatif. Pompa vakum, piston, plunger, dan diafragma adalah tiga jenis utama pompa vakum reciprocating. Lalu, apa itu rotary vacuum? Jadi, jenis pompa vakum ini menghasilkan daerah bertekanan rendah dengan menggerakkan bagian yang bergerak ke arah rumah pompa. Pompa vakum putar memiliki pengiriman pulsa yang lebih rendah dibandingkan dengan pompa reciprocating, sehingga aliran lebih kontinu. Bagaimanapun tidak cocok untuk cairan yang terkontaminasi oleh media abrasif karena dapat mengikis celah kecil antara rumahan dan rotor. Jenis pompa vakum ini diklasifikasikan berdasarkan bentuk rotornya. Selanjutnya ada momentum transfer. Jadi pompa momentum transfer ini menggunakan sistem jet fluida dengan kecepatan tinggi dan sering menggunakan kipas berkecepatan tinggi untuk menghisap gas di ruangan tertutup. Cocok untuk kebutuhan tekanan vakum tinggi dengan proses akselerasi molekul gas untuk mencapai tekanan maksimal. Pompa ini menggunakan hukum dinamika fluida dan
memerlukan perawatan yang baik untuk kinerja optimal. Lalu selanjutnya ada entrapment. Pompa entrapment ini memanfaatkan zat padat atau zat penyerap untuk mengikat gas di ruangan tertutup menggunakan prinsip fisika dan kimia, termasuk pompa Kiro yang menggunakan permukaan dingin, pompa kimia yang mengikat gas untuk bereaksi, dan pompa ionisasi yang menggunakan tegangan tinggi untuk mengionisasi gas. Selanjutnya akan menjelaskan cara kerja vakum pump ini. Jadi pompa vakum ini memiliki prinsip kerja yang bervariasi, tergantung pada metode penggeraknya. Ini menghasilkan berbagai cara penggunaan pompa vakum untuk kebutuhan yang beragam. Kondenser dalam sistem pompa berfungsi sebagai pengatur sirkulasi zat, mencegah fenomena kapitasi, sedangkan heat exchanger mencegah pemanasan berlebihan dengan memperlakukan uap panas sebelum keluar dari pompa. Lalu, komponen pada vakum pump itu yang pertama ada liquid ring, rotor, inlet port, inlet connection. Nah, jadi selanjutnya komponen pada vakum pump ini juga ada outlet port, outlet connection, dan casing. Lalu aplikasi vakum pump dalam berbagai sektor industri itu pertama ada industri farmasi, industri pangan, industri elektronik, industri minyak dan gas, industri otomotif. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang maintenance pada vakum pump. Jadi yang pertama itu kita bisa pemeliharaan preventif yang berfungsi untuk mencegah kerusakan pada vakum pump. Yang kedua, pemeliharaan reaktif yang berfungsi untuk mengatasi kerusakan pada vakum pump yang sudah terjadi. 3. Pemeriksaan dan perbaikan mekanis untuk mengatasi kerusakan pada komponen vakum pump seperti misal alignment dan kopling. 4. Pemeriksaan dan penggantian komponen yang rusak untuk menggantikan komponen yang rusak seperti rubber, kopling yang tidak dapat berfungsi. 5. Pengumpulan data mengenai keadaan vakum pump seperti pada contoh analisis getaran yang dilakukan pada mesin rotasi yang terjadi dalam proses produksi CPKU, yaitu crude palm kernel oil menjadi fatty alcohol. Lalu yang terakhir kesimpulannya, metode inspeksi yang tepat termasuk teknik visual, pengukuran kinerja, dan pemeriksaan komponen penting untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada vakum pump secara dini. Ini dapat menghasilkan manfaat seperti efisiensi operasional yang lebih baik, masa pakai peralatan yang lebih panjang, pengurangan biaya perawatan, dan peningkatan keandalan sistem secara keseluruhan. Implikasi praktis seperti waktu, sumber daya, dan integrasi dengan sistem pemeliharaan juga ditekankan. Jadi sekian dari yang bisa saya jelaskan, selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.